Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berikut ini adalah konten bincang seru dadakan bersama Jenny Julul di Istana 2425 NHP Cawa. Yang dimana konten ini berawal dari saat Opung Guru Agama datang ke New Hunter ingin menanyakan perihal kantin kepada AA Aldi. Tapi tanpa disengaja Mas Jalal datang ke New Hunter dengan arahan dari Opung Guru Agama. Disitulah bermulanya bincang-bincang di Jumat Barokah. Dan di sini ada juga Ibu Pimpro, Ibu Dewi yang memberikan kesan dan pesan selama bekerja bersama Opung Guru Agama. Baik, marilah kita tonton konten berikut. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Malam, Mas Kak. Jalal. Iya, Kak. Aku SJQ 160783 ingin mengucapkan secara langsung dengan Mas Jalal. Setelah aku mendengar voice note dari Mas Jalal, dari cerita lucunya Mas Jalal, yang secara tidak langsung Bapak sebenarnya mengirimkan voice note itu cerita Mas Jalal ke aku, ingin menceritakan kisahnya Mas Jalal yang lucu-lucu. Cuma nggak tahu kenapa aku tiba-tiba memberi tanggapan, soalnya adalah poin-poin positif yang aku ambil di voice note cerita Mas Jalal itu. Ya salah satunya kita janganlah bergaya hidup kita jangan terlalu bergaya hidup. Jangan tidur jalan 70.000 aja gitu. Ya karena 70.000 itu karena pengen kelihatan mewah, naik taksi deket lagi. Dari sini ke misalnya ke lampu merah lah, yang penting naik taksi ya Pak. Iya. Yang penting dari taksi buat masuk ke Nyewa jas 70.000 biar masuk kafe, minumannya juga 70.000. Yang api-api ya Mas. Yang ada itunya, ada asap-asapnya gitu. Makanya. Aku juga nggak tahu. Coba tanya Jalal. Mobilnya Stefano 70 ton. 70. Mungkin itu angka keberuntungan Iya. kali. Oke, lanjut. Keuntungannya Mas Jalal. Hmm. Ya banyak positif yang aku ambil di situ. Jadi nggak tahu kenapa aku beri tanggapan aja yang aku tangkap. Nggak mungkin aku mandek di pikiran dong. Maksudnya masuk ke hati langsung dikeluarkan, aku ungkapkan ke Bapak. Nah Bapak juga kaget. Bapak juga nggak minta aku beri tanggapan, cuma aku mengungkapkan hati aku Betul. aja di tanggapanku itu. Atas rasa syukur lain ya. Rasa Ya. syukur udah gitu berkat voice note Mas Jala sama Pak Pimpro Supri. Supri. Kalau sudah Pak Haji tuh. Oh, Pak Haji. Pak Haji Toton tuh. Oh ya Pak Haji Toton. Pak Haji Toton namanya. Nah, aku jadi lebih ini aja, nggak tahu, lebih terbuka aja. Tadinya aku mah jujur dalam berkata-kata mah agak-agak gagap. Betul. Ya Pak, Betul. gagap. Betul. Sampai aku pernah bikin Betul. surat perjanjian, pernah aku maaf aku kurang bersusun kata yang yang baik. Betul. Itu salah satunya itu. Maka Bapak setiap ada briefing apa, aku jarang dikasih suruh ngasih tanggapan karena Kadang-kadang kamu dan enggak apa gitu ngelak ya. iya kenapa aku ini. Terus Bapak pernah kekurangan itu buatlah menjadi kelebihanmu, kata Bapak. Di mana itu? Di sini Pak. Di tahun ini. Iya. Tanggal Tanggal 7. 70. Tanggal 7 ya. Ya. Berarti ada ke 7 nya lah, iyalah. Wah. Aduh, hoki kita berdua. Iya. Terima iya. kasih Kak, berarti Iya. semoga pengalamanku yang buruk ya jangan ditiru atau pokoknya kita Iya, tinggalkan. tahu ya. Semoga yang bagus ya, semoga ada hikmahnya buat kita semua. Tapi yang jelas yang penting kita masih muda kan Pak, masih Betul. perjalanan Ini masih jauh panjang. pokoknya. Berarti pengalaman itu tidak bisa membuat kita berhasil, berarti kita tinggalkan. Yang kita menatap ke depannya lebih baik. Alhamdulillah selama ini Bapak pimpinan selalu mengarahkan yang baik-baik, dan saya juga sangat beruntung karena saya secara langsung masuk ke keluarganya Bapak pimpinan langsung di situ. Masuk gitu loh. Langsung ini. Tapi berkat ceritanya Mas Jala, aku jadi keluarga Bapak jadi tahu
kakak Stefani sama bang Stefano Mas Stefano. nggak suka makan yang pengawet, mengandung pengawet. Oh, iya, Indomie. iya, Aku iya. jadi tahu. Hmm. Oh gitu. Itu Terus keluarga bapak emang Keluarga benar-benar, bapak, bener. nggak membedakan status sosial benar-benar. Aku dengar dari Iya. cerita, aku aja merinding pas denger voice Iya. ceritanya Mas Jalal. Kan lebih mendalam tahu keluarga bapak kan Mas Jalal ya, kehidupan sehari-hari. karena saya hampir setiap hari ya Pak, selama 10 tahun itu ngabisin waktu sama beliau-beliau, sama Abang Ito. Kita manggilnya Abang Ito, sama dulu sempat saya bingung suruh membayarin SPP, namanya Ito. Sama Pak Stefano Toton kan. Oh, waktu baru 2 bulanan itu kan bayarin SPP sama ibu. Bingung saya nelpon Mbak Is, teman itu Mbak Is. Baik. Mbak Is. Oh, itu nama panggilannya kalau itu. Oh iya, jadi tahu di situ. Hampir sehari. Baru 20 masih makan Indomie waktu itu kan, giliran udah kesini dibatasin. Pertama ibu nggak mau secara langsung apa nggak bisa secara langsung stuck gitu kan, karena harus bertahap dulu, dari seminggu 1 kali, sebulan 1 kali, terus 3 bulan satu kali, sampai bertahap ya. sampai sekarang ini nggak sama sekali. Tapi ada penggantinya kayak mie tapi mie dari daun-daunan, situ dari organik kayak gitu. Ibu ini juga ya. Ya kalau ibu masalah Masalah makan disiplin, nomor kesehatan satu ya, ya. disiplin. Nah, jadi demikianlah bincang-bincang sore kita ya. Sore ya. Di Jumat Di barokah. Jumat Barokah ya. Barokah. Tapi Aldi dulu, Mas Aldi. Abang sampai apa Aldi? Mas Aldi. Sampai terkenal Mas Jalan. Oh, ya, selamat malam. Malam Ya, Mas Aldi. Ya. kan nama saya Aldi, 16 11 97. Ih, pakai pin semua. Wah, mantap. Jadi saya Entar. kan mendengar dari Kak SJ dulu tentang Mas Jalal. Gitu. Awalnya saya Iya, Mas. belum pernah tahu ya mana. Baru kali ini juga. Hari ini Iya. Ntar kalau main-main gedung gitu. Nyari Mas Jalal pokoknya ya. Terkenal di gedung. Sekarang udah ahli. Sekarang udah bisa pakai dulu. Saya ya lagi belajar sedikit-sedikit sama Pak Sulam. Enggak Pak Haji. Pak Haji Sulam. Pak Haji Toton sekarang namanya. Iya, Pak Haji Toton. Iya. Kemarin udah di tes, suruh cek kompresi sama Pak Haji. Sombong. Jadi baru caranya alhamdulillah udah tahu sih, tinggal tapi hasilnya belum sempurna karena ada akinya masih, setrumnya itu masih lemah, jadi harus di setrum dulu. Terus jadi kompresinya belum menghasilkan yang kita inginkan atau pembalap kita yang inginkan gitu masalah mesin. Lanjut. Kan saya mendengar kisah Mas Jalal yang naik taksi 70.000 gitu kan, jauh dekat, itu maksudnya agak kocak sih sebenarnya gitu. Cuman itu untuk pengalaman itu sangat bagus juga gitu. Jadi kita kalau apapun sebelum kita mencoba pasti kita udah tahu gitu. Nah, jadi buat bahan kita ke depannya lagi gitu. Dan untuk ini dari pembelajaran dari Mas Jalal banyak hal yang bisa kita ambil gitu untuk jadi kita lebih baik lagi lah ya gitu. Ya pokoknya Mas kan sampai masih muda, ini bukan khusus nyaran, ini pokoknya buat kita semua yang pernah saya jalani. Kalau pokoknya kalau nggak mampu, pokoknya intinya kalau nggak mampu apapun yang diinginkan ya kita harus menunda dulu atau sabar dulu. Kalau mungkin kalau Tuhan mengizinkan itu akan jadi miliknya, bahkan apapun kalau nggak sanggup kan, karena kemarin kan saya memaksakan, waktu dulu kan memaksakan kan dari Pondok Labu ke Mangga 2 naik taksi kan otomatis nggak mampu kan itu. Naik angkot dulu apa itu kan Kawan dulu memaksakan itu gengsi itu pokoknya jangan utamakan gengsi ya, sederhana aja lah istilah kayak gitu. Orang nggak memandang dari itunya kok, sedangkan
sedangkan Bapak pimpinan pun selalu sederhana. Dari dulu saya nggak pernah lihat pakai jas dasedan itu jalan waktu apa doang ya Pak ya, pakai jas kupu-kupu ya Pak. Jadi ya itu selalu pakai kaos sederhana ya gitu. Waktu acara apa ya Pak ya itu ya. Itu. Pokoknya kayak gitu, berarti orang menilainya nggak kita berpenampilan atau gimana kok ternyata kayak gitu. Pokoknya masih muda ya syukur-syukur mampu insya Allah ya. Itu kalau nggak mampu ya jangan dipaksain lah. Orang Apalagi melihat dari tingkah tingkah dan tutur kita Mas ya. kita. Gitu dilihat ya. Tadi sedikit Mas tadi mau sampaikan, kalau kita orang pribadi kan nggak mampu, kita sampaikan kepada yang lebih tua. Lebih tua, Ya. iya. Kira-kira nggak mampu, sampaikan kepada Allah ya. Allah. Biarlah Allah menjawab itu Mas ya. Iya. Ya, seperti hari ini, Raja, tadi kau perawatan kulur. Udah, gimana? Ayo. Ini kan Jumat Barokah dulu. Iya, cuman Nah. ya alhamdulillah ini cuma barokah. Saya gimana waktu Dan ini nggak sengaja dulu ya. sengaja ya. Waktu saya kemarin divonis positif, Bapak yang ngasih semangat. Oh, Wah, itu hamil. positif corona. Bapak pimpinan yang ngasih semangat. Jangan bikin corona itu ya Lul. Pokoknya ini meriang aja. Iya Pak, meriang gitu kan. Tapi saya menjaga ibu suruh karantina. Ya saya mengikuti peraturannya ibu, tapi tidak boleh memikirkan itu karena kalau dipikirkan itu emang stres. Nah, terus Bapak ngasih saya membayar kontrakan 1 tahun gitu kan. Lah, Iming-iming. iming-imingin gitu kan. Saya nembung dengan sehari sebelumnya saya nembung ke Apa nembung dulu? nembung itu Pak ngomong Pak. Oke, Ngomong itu bahasa ke- Jawa. Bahasa Jawa. Oke, Nembung oke, berarti Silaturahmi gitu ya? enggak Pak. Mendatangi. bahwa mengomong Oke, gitu. niat ya, Eh, mengomongkan niat ya. ngomong, Oke. nembung ke orang Oke. ke orang yang punya kontrakan itu, gimana kalau tahun ini dibayar 1 tahun gimana? Oh ya nggak apa-apa Mas, kebetulan katanya mau bikin atapnya itu sampingnya udah, yang kontrakan sampingnya udah itu kan. Alhamdulillah Berarti buat mereka ya. iya, Dia berkah juga loh ya. berkah terus Berkah ya. syukur banget. Kok emang baik. Tapi sehari kemarin udah ngingetin lagi gimana Mas jadinya kayak gitu kan. Saya segen mau itu sama Bapak karena aduh ngerepotin terus kayak gini ya. Lah, Mana bapak ini I- i- orang ketok-ketok. Lah terus Bapak tadi ngingetin lagi. Ya udahlah dengan senang hati loh Pak ya tadi ya Iya, kan. iya. Alhamdulillah terkabul semua tadi sama itu yang terkabul semua dan kebaikan Bapak semoga sehat terus Pak karena di pundak Bapak itu masih banyak ya gimana ya Pak. Ya pokoknya lah keluarga-keluarga kamu pokoknya ada di pundak Bapak lah. Pak. Baru aku tiap minggu ada utangku lah mereka lah. Ya beli permen lah. Yang merokok beli rokok, yang cewek beli bedaknya. Kasih sungguh sekali. Aku sekarang udah jarang punya megang uang di kantong. Dia suka lupa. Aku deh berapa utangku? Jadi kadang kasih sekali 3 minggu. Lul berapa utangku Lul? Apa kamu bilang Lul? Saya tadi menjawab utangnya nggak usah dulu Pak gitu kan karena saya udah seneng banget ya gitu Pak itu kan mau malah nggak itu kan malah ya udah kalau itu 6 kali Pak saya kan gitu 6 kali, 1,5 bulan utangku. 6 kali Pak gitu kan. Nah, terus saya nanya Dewi, kamu berapa 6 kali juga Mas Jalal? Oh ya udah tak sampein dia sama Bapak gitu kan biar telepon Pak Freddy gitu ya. Pak dia Dititip sama Mas bagus ya Pak. bagus. Berarti ntar habis ini kamu bagus dong. Nah gitu. Sesungguhnya yang Mas Jalal itu aku tahu dulu tentang naik taksi 7.000 minumannya dan Mas Jalal ini dulu ada mobil angkotnya di belakang tua dipergunakan beliau ini untuk antar jemput wanita kerja malam. Ini sesungguhnya dulu nasihat buat si Ivan Gultom, betul Mas? Iya. Dulu saya punya angkot karena waktu dulu saya minta motor itu nggak pernah
dikasih waktu dulu zaman motor smash gitu. Kalau motor kamu buat apa intinya kan kayak gitu. Kalau angkot kan bisa buat usaha kamu sekalian itu kan dulu kayak gitu. Dulu menarik masih masih rame karena belum ada busway, belum ada gojek-gojek gitu kan. Lah malamnya saya jam 11 saya ngedrop dulu ke Bar Osagi daerah Blok M Melawai. Osagi situ ntar ke Pondok Labu lagi jam setengah 1 itu saya udah jemput tukang sayur jam 3 kalau pas pulangnya itu lagi. Lah terus jam 12 saya udah standby di Osagi lagi kayak gitu. Nah giliran udah di zona nyaman itu kan udah pergaulan yang makin ke situ ya kan sama anak-anaknya ya kan, namanya anak muda kan yang Ganteng lagi lihat. Ada tai lalatnya lagi. nilai di tong sampah nih gak aja deh. Itu pemanis. Jadi kayak gitu Mas. Jadi ntar kalau sampai di zona nyaman ya tetap apapun jangan pakai egonya sendiri, tetap musyawarah kepada bapak pimpinan atau seterusnya kepada kakak-kakak Mas gitu. Karena saya ngikutin ego sendiri, nah kayak gitu udah setoran setahun setengah langsung lancar tuh Kak. Lah abis kesini telat lah dari seminggu, nambah lagi nggak bisa beli ban yang tadinya kita bisa, pokoknya targetnya 1 bulan saya harus nyimpen ban 1 karena angkot kan 24 jam tuh berputarnya. Jadi feeling saya Namanya angkut kehidupan. Ada target lah ya. ada target pokoknya 1 bulan 1 ganti oli kan setiap apa tuh namanya 2 minggu sekali kalau ganti oli ya, istilah kata di luar gaji saya narik sama sayur sisa lah waktu itu kan, karena gaji bar itu jemput bar itu bisa buat setoran mobil tadinya itu. Pokoknya bangga lah dulu orang tua saya dapat itu kan berpenghasilan selama 1,5 tahun, tapi selama setahun kesini nah itu udah kecewa tuh. Setengah tahunnya itu saya mulai kayak gitu, mulai gaya-gayaan yang tadinya Gaya hidup lah iya ya. jemput Polanya berubah ya. Polanya berubah. Kalau mungkin polanya masih kita standar Ya, naik, stabil, naik, kalau gitu. stabil Ya mungkin ya bisa maju lah kayaknya. Tapi ya alhamdulillah saya kesini bisa dipertemukan di sini, ya alhamdulillah udah bisa bangkit dan berlari lagi. Ya. Ada juragan bubur ya. Putri. Jeki, Ya, Pak. tadi kau bilang tadi janjiku sama Mas Jalal tadi, aku turun sini, Mas Jalal ngantar ibu ke UKI, baru aku diantar naik motor ke tol tadi. Makanya kita punya motor nggak mau diantar ke tol, kan? Waktu aku nelpon Mas Jalal kayaknya belum pernah ke sini Pak ya, kabar tadi kan? Iya Pak. Iya. Aku sering ketemu Mas Jalal cuma di gedung. Kalau ke Hunter nggak pernah. Iya. Masuk pun nggak pernah. Jadi sekali Mas Jalal ke Hunter langsung ke Istana 24 dan memberi pesan-pesan di Jumat Barokah. Kira-kira demikian ya. Iya Pak. Semoga bermanfaat Amin. buat kita berempat dan tentunya buat Totem Group dan siapapun yang mau melihat konten ini. Salam Mas Jalal dan ucapkan terima kasih. Selamat Mas Jalal, terima kasih pencerahannya di Jumat Barokah ini. Aku dari Voice Note Mas Jalal udah dapat berkat, apalagi ditambah ketemu langsung. Ngobrol langsung nih baru ini nih, baru paling lewat-lewat ya di gedung ya. Baru ini ternyata orangnya manis, bijaksana. Aku udah punya istri loh. Anaknya 2 biar komplit sekalian. Ya aku nggak ngelayu. Cuma ngasih tahu aku mau lihat sifatnya pribadinya kok. Iya anaknya orangnya manut sebetulnya orang Jawa gimana sih. Ya terima kasih atas pencerahannya, semoga kita bisa belajar lah. Amin. Kita belajar sama-sama lah kan untuk kedepannya semoga lebih baik. Di bawah naungan Bapak pimpinan. Aldi, kasih salam pelatihmu. Terima kasih Mas Jalal.
Jadi dari cerita-cerita Mas Jalal banyak makna-makna yang saya dapatkan. Amin. Tapi yang jelek dibuang ya Mas Oh, ya. iya. Kok jelek? Sampai jelek masa dibuang. Ya, terima kasih. Ya Pak. Apa SMP TGR? SMP adalah Semangat semangat maju. maju bersama. Baru TGR-nya TGR Toton Group dan rekan. Tadi kau kan ada sama SJK tadi kontenmu. Iya Pak. Tadi kau bilang yang masuk TGR orangnya apa? Orang-orang yang setia Ya, pastinya Pak. Jadi sampai kira-kira setia nggak? Insya Allah saya setia Pak, udah berjalan 10 tahun ini. Makanya kalau Jul sudah hampir seperti Minton lah, udah mau pegang dia. Iya Pak. Ya. Iya. Nah, itu TGR itu orang-orang yang mau walaupun kita masih miskin, masih apapun, tapi kita siap untuk berbakti untuk nama kemanusiaan ya dalam lingkup kecil Toton Group. Kan Toton Group masih kecil dan akan kita lah yang membesarkannya nanti. Bukan membesar-besarkan, tapi membesarkannya. Biar kita Toton Group menjadi berkat. Amin. Biar kita insya Allah bisa secara gelondongan masuk, kalau nggak ke surga minimal ke teras surga, ya ga? Oke Lur. Oke Pak. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa saya ngomong, Kak? Saya Bima Sunita, istri dari Mas Supri. Aku mau nanya nih, Kak. Awal pertama Kakak bisa sampai di sini di rumah Opung Guru Agama, gimana, Kak? Tolong ceritain, Kak. Dulu awalnya 2000 berapa ya? 2012. Orang tua saya tuh dulu kerja di kebun Sekayan. Nah, berapa bulan di sana terus saya itu ngikut ke kebun Sekayan. Udah dari situ terus ada pembangunan di kebun, bikin barak buat karyawan. Di situ pertama ketemunya. Itu ketemu sama siapa? Ketemu sama Opung Guru Agama di situ. Terus di situ juga ketemu sama Mas Supri gitu ya? Iya, nggak sengaja. Iya, nggak sengaja, tapi jadi istri gitu. Terus gimana sih kesan Kakak selama di sini gitu? Apa yang Kakak rasakan selama berada di rumah Opung Guru Agama gitu, Kak? Selama di sini sih seneng, soalnya keluarganya Opung itu merangkul, nggak ada membeda-bedakan semuanya, dari Opung Buyut juga udah kayak saudara lah. Nah, yang kita di situ kemarin waktu tahun baru, apa yang Kakak rasakan di situ gitu? Di situ deg-degan karena kan nggak pernah ngomong-ngomong gitu kan. Iya. Aku bukan apa ya, bingung maunya apa, tapi di situ juga jadinya kita berani juga ya ngomongnya apa, keluh kesahnya apa gitu sih. Itu sih pertama kali yang rasakan itu deg-degan lah pastinya. Tapi merasa kekeluargaan lah ya, Kak, di sini. Banget. Apalah yang mau Kakak sampaikan pada orang gitu yang menonton konten ini lah, terutama yang Kakak kasih pesan dan kesannya lah. Kesan dan kesannya saya di sini bertemu dengan orang-orang baru seperti Mas Jalal, Mas Tono, semuanya. Kesannya dimanapun kita bekerja, dimanapun kita tinggal, tetap berbuat baik dan jujur. Oke, Kak, sekianlah bincang-bincang kita pada sore hari ini.
Semoga yang nonton konten ini bisa mengambil apa yang kakak rasakan selama di sini gitu kan. Oke.